warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pasca terjadinya bom bunuh diri di Makassar, Brimob Kota Parepare melakukan patroli penjagaan rumah ibadah. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Sutu Nusana. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, PT Pegadaian Persero Parepare menggandeng Kejaksaan Negeri Parepare dalam upaya menangani kredit macet. Berikut liputannya. PT Pegadaian Persero Area Parepare melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Kejaksaan Negeri Parepare. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Deputi Bisnis Pegadaian Parepare Martinus Siampa bersama Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Didi Haryono di Aula Kejari Parepare baru-baru ini. Kerjasama yang dilakukan Pegadaian bersama Kejari Parepare ini merupakan kali ketiga yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare mengungkapkan pihaknya selalu berupaya mengedepankan pendekatan ke masyarakat dalam penanganan kredit macet demi pengembalian uang negara. Jadi kita kembali kepada aturan yang ada ya. Jadi kejaksaan ini kan punya fungsi pengacara negara. Fungsi pengacara negara ini berarti kita dapat mendampingi teman-teman dari institusi, lembaga negara ataupun BUMN, BUMD dalam hal menyampaikan pendapat atau pertimbangan hukum pada teman-teman di lembaga institusi. Yang intinya kalau kami selalu melakukan pendekatan, jadi secara sosialisasi kepada masyarakat, memberi pengertian bahwa apa yang telah dilakukan, misalnya pinjam-pinjam ke teman-teman di Pegadaian, ini kan menyangkut uang negara. Kalau uang negara otomatis dengan ada perjanjian kesepakatan yang telah dibuat mereka. Nah, kita ingatkan aja bahwa ini harus dikembalikan. Karena situasi seperti ini, apalagi ini menyangkut pandemi, ya kita harus juga memaklumi situasi ini. Tetapi mau tidak mau dengan cara upaya yang semaksimal mungkin yang nanti akan dilakukan kesepakatan uang negara itu dapat dikembalikan. Nah, inilah kiat-kiatnya nanti kita lakukan pendekatan terhadap masyarakat. Sekiranya itu sudah dapat dilunasi, diselesaikan, ya supaya maksimal pun harus dikembalikan. Nah, itu aja. Sementara Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Parepare Martinus Siampa mengatakan kerjasama ini merupakan perpanjangan dari kerjasama yang telah dilakukan. Berkat kerjasama dengan Kejari Parepare selaku pengacara negara, pihaknya berhasil melakukan pengembalian uang negara melalui kredit macet. Saya tentu berterima kasih kepada Bapak Kejari, Pak Didi yang telah menyambut kami untuk melakukan kerjasama ya. Nah, kerjasama ini tujuan utamanya adalah pengembalian uang negara yang macet di masyarakat. Itu intinya. Nah, terkadang nasabah-nasabah yang macet ini kami kesulitan untuk menjangkau. Karena itu kami mohon bantuan pihak Kejari sebagai jaksa negara yang tentu juga bisa mewakili badan usaha milik negara untuk membantu kami dalam proses penyelesaian kredit-kredit yang sudah lama nunggak. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah dalam melaksanakan ibadah. Pasca kejadian bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan turun melakukan penjagaan dan patroli berskala besar di sejumlah rumah ibadah di Kota Parepare. Pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi kemarin, personil Batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan melaksanakan patroli skala besar di wilayah Kota Parepare. Personil Brimob dengan persenjataan lengkap melaksanakan patroli ke sejumlah gereja.
Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan, patroli skala besar ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah untuk melaksanakan ibadah, sedangkan melakukan patroli skala besar untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kota Parepare. Patroli dilakukan sesuai arahan dari Komandan Satuan Kombes Pol Muhammad Anis. Pasca ledakan bom yang terjadi di Makassar, seluruh Batalion Brimob Polda Sulawesi Selatan diminta untuk terus memantau kondisi di wilayah backup masing-masing. Sementara itu, dirinya juga meminta kepada masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya untuk tetap tenang, jangan panik dan tetap waspada, khususnya bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Namun jika ada yang mencurigakan, diharapkan warga langsung melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Makassar sudah bisa dikategorikan aksi teror dari kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Pengamanan apa yang dilakukan ini? Baik, terima kasih ya. Saya selaku Komandan Batalion B Pelopor Parepare, dan perintah pimpinan, mungkin rekan media sudah mendengar ya pasca ini di Makassar ya, di depan gereja katedral ya di Makassar. Tentunya kami aparat keamanan Pusat Brimob Polda Sulsel dengan wilayahan berkoordinasi untuk wilayah Parepare ya, khususnya gereja-gereja yang pas hari Minggu ini ada kegiatan ibadah ya, ada sebagian besar ya di gereja Parepare ada kegiatan ibadah. Itu kami bersama anggota ya mengerahkan untuk pengamanan patroli berskala besar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya wilayah Parepare mudah-mudahan kondusif ya, masyarakat tenang, tidak usah panik ya. Ini hal yang sangat kita sesalkan ya, namun demikian kita aparat bersama masyarakat kita bersinergi ya, saling bahu-membahu. Mudah-mudahan di wilayah Parepare ini tetap aman, kondusif seperti biasa. Saya kira itu. Ada berapa personil yang diturunkan untuk? Jadi untuk personil ya setiap bergerak itu ada 3 regu ya. Jadi sistemnya adalah mobile ya, bergantian. Jadi kita libatkan 3 regu mobile wilayah Parepare, nanti diupload lagi malam nanti jam 8 diupload lagi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kodam 14 Hasanuddin meluncurkan tagline Aku Sahabat Rakyat yang dilaksanakan di depan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Kegiatan ini juga diisi dengan pembagian sembako ke masyarakat. Jajaran Kodim 1405 Malusetasi Kota Parepare menggelar launching tagline Aku Sahabat Rakyat Kodam 14 Hasanuddin yang diisi pembagian paket sembako ke masyarakat yang dilaksanakan di depan Monumen Cinta Habibie Ainun pada Sabtu 27 Maret 2021. Dandim 1405 Malusetasi Letkol Arianto Wibowo yang membacakan amanat Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa kegiatan launching tagline ini adalah dalam rangka memperkenalkan moto Aku Sahabat Rakyat sebagai simbol jati diri TNI, yaitu tentara rakyat berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik, Dandim 1405 Malusetasi Letkol JZI Arianto Wibowo mengungkapkan bahwa paket yang diberikan berupa sembako untuk kebutuhan sehari-hari kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Acara ini disaksikan langsung Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Selain Wakil Wali Kota, juga hadir Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Kegiatan launching Aku Sahabat Rakyat dengan akronim ASR menjadi bukti bahwa TNI sangat memikirkan rakyat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, petugas Satpol PP menegur karyawan salah satu minimarket karena kedapatan membiarkan pengunjungnya masuk berbelanja tidak menggunakan masker. Tim Patroli Penegakan Hukum Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 terus dilakukan, meski kelonggaran jam operasional diberikan kepada setiap usaha untuk buka di malam hari, namun tidak dengan penerapan protokol kesehatannya. Pada malam minggu kemarin, tim kembali mendapati sejumlah usaha, salah satunya minimarket yang lalai dalam menerapkan protokol kesehatan dengan membiarkan salah satu pelanggan masuk berbelanja tanpa menggunakan masker.
Sebagai bentuk penindakan, tim patroli memberikan teguran kepada penjaga minimarket tersebut. Hal ini disampaikan Prasetyo, Sekretaris Satpol PP yang mewakili Kasatpol PP dalam patroli tersebut. Teguran tetap diberikan kepada setiap pelanggar protokol kesehatan yang abai dalam pelaksanaannya, khususnya para usaha yang tidak melengkapi alat pengukur suhu tubuh serta membiarkan para customer masuk tanpa menggunakan masker. Hal ini dilakukan agar pengusaha dan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan meski kelonggaran jam operasional telah diberikan pemerintah Kota Parepare. Pernah dilakukan teguran. Jadi supermarket ini, minimarket ini merasa bahwa kita sudah pernah didenda atau ditegur. Nah, tetapi bukan artinya pernah ditegur atau didenda lantas protokol kesehatan diabaikan. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan walaupun pernah ditegur. Jadi selama pandemi ini, selama COVID ini tidak ada satupun yang tidak melonggarkan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan seperti apa Pak yang diingatkan ini? Protokol kesehatan itu cuci tangan, mengukur suhu, dan wajib menggunakan masker bagi pengunjungnya. Nah, ini tadi kami temukan tidak mengukur, tidak mempunyai pengukur suhu atau tidak dilaksanakan. Terima kasih. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota mengungkapkan bahwa Kota Parepare kini masuk zona hijau dalam penanganan COVID-19. Hal ini pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Parepare kepada masyarakat. Tingkat kepatuhan serta kedisiplinan warga masyarakat Kota Parepare dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH selaku Ketua Tim Gugus COVID-19 Kota Parepare. Hal ini diungkapkan kembali dalam ruang rapat paripurna penyerahan LKPJ tahun anggaran 2020 pada Senin 29 Maret 2021. Menurut Wali Kota 2 periode tersebut, dari 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare, dari 423 RT, tinggal 3 RT yang zona kuning. Dengan demikian, Kota Parepare sudah berstatus zona hijau. Data yang paling terakhir, kita sudah masuk zona hijau. Dari 4 kecamatan dan 423 RT, tinggal 3 yang zona kuning. Sehingga kami bersikap bahwa Kota Parepare ini sudah masuk zona hijau. Dengan predikat ini, saya mohon dengan sangat pada segenap yang saya hormati dan muliakan 25 anggota dewan. Marilah kita bahu-membahu mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat. Zona hijau ini kita tidak boleh lakukan. Kita tidak boleh euforia. Sangat bahaya karena ada jenis virus baru yang kita takutkan. Sejalan dengan penetapan status zona hijau tersebut dan sebagai bentuk komitmen awal dalam menjaga status penanganan COVID-19 di Kota Parepare yang sekarang sudah masuk zona hijau, pencanangan tiada hari tanpa pembagian masker nantinya akan melibatkan seluruh satuan perangkat kerja daerah Kota Parepare sesuai schedule yang akan diatur sehingga tiap hari ada pembagian masker baik di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Beriringan saya canangkan tiada hari tanpa pembagian masker supaya agak berimbang. Apa yang kita inginkan, kita mau tegakkan protokol kesehatan, tapi kita tidak hari mau 100, mau 200, mau 50 per hari, nanti kita bikin schedule. Saya minta dan refocusing disiapkan untuk itu. Kita lihat tingkat kecamatan, tingkat kelurahan harus proaktif bagi masker. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Kota Parepare Haji Nur Hatina Tipu pada rapat paripurna yang diselenggarakan di gedung DPRD Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Parepare tahun anggaran 2020 dalam suatu rapat paripurna di ruang rapat paripurna lantai 3 kantor DPRD Kota Parepare pada Senin 29 Maret 2021. Penyerahan LKPJ dilakukan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan diterima Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nur Hatina Tipu SOS serta disaksikan para anggota DPRD, Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah, Camat serta para lurah yang hadir secara virtual.
Wali Kota Parepare dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergitas antara pemerintah Kota Parepare dengan DPRD Parepare sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Di bagian lain, Wali Kota 2 periode ini memaparkan sejumlah garis besar terkait laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Parepare tahun anggaran 2020. Di forum yang terhormat ini, izinkan saya melaporkan tingkat kinerja pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2020. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar 808 miliar rupiah lebih dan realisasinya mencapai sebesar 834 miliar rupiah lebih atau 103,21%. Sedangkan pendapatan daerah tersebut terdiri dari pertama, bagian pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar 142 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar 161 miliar rupiah lebih atau tingkat capaiannya sebesar 112,80%. Hal ini disebabkan terrealisasinya klaim BPJS Kesehatan tahun sebelumnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Andi Makassar Parepare serta termasuk pendapatan denda keterlambatan pekerjaan fisik. Kedua, bagian dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ditargetkan sebesar 560 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar 555 miliar rupiah lebih atau 99,06%. Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar 104 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar 117 miliar rupiah lebih atau 112,35%. Capaian ini disebabkan pendapatan hibah dari pemerintah untuk Rumah Sakit Andi Makassar. Selanjutnya, untuk pengelolaan belanja daerah, dapat saya sampaikan bahwa pada tahun 2020, dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar 858 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar 842 miliar rupiah lebih, atau 98,20%. Selanjutnya, belanja daerah ini terdiri atas 1. Belanja tidak langsung yang dianggarkan sebesar 357 miliar rupiah lebih, dan terrealisasi sebesar 329 miliar rupiah lebih atau 92,28%. 2. Belanja langsung yang dianggarkan sebesar 500 miliar rupiah lebih dan terrealisasi sebesar 513 miliar rupiah lebih atau capaiannya 102,47%. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 49 miliar lebih dan sampai akhir tahun anggaran 2020, pos ini berhasil terrealisasi 100%. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 57 miliar rupiah lebih dan terrealisasi 100%. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah ke bank sosial sebesar 5 miliar rupiah lebih dan pembayaran pokok utang sebesar 2 miliar rupiah lebih. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Rabbani Parepare menggelar kopi darat bersama sejumlah biro dan wani atau warung Rabbani di Cafe and Resto Bukit Amais Parepare sebagai ajang silaturahmi. Rabbani Parepare menggelar kopi darat bersama sejumlah biro dan wani atau warung Rabbani di Cafe and Resto Bukit Amais Parepare. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan guna membahas produk-produk Rabbani yang bukan hanya kerudung anak sekolah, tapi Rabbani kini memiliki sejumlah produk lain, salah satunya adalah beras. Selain itu, dalam sambutannya, Panglima Wilayah Rabbani Sulawesi, Wahyu Rahman menjelaskan kegiatan sosial yang dilakukan Rabbani. Kopdar, kumpulan dari biro-biro Rabbani ke wilayah Parepare, Pindrang, Sidrang, Baru, sama Sonteng, seperti itu. Masalah produk baru, terus kedua strategi untuk mendapatkan
omset. Kedua, memperkenalkan secara detail visi dan misi Rabani ke depannya seperti itu. Pertama, tujuan adalah bisnis. Yang kedua adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memang ada kegiatan-kegiatan bahwa Rabani selalu setiap penghasilan atau keuntungan dari penghasilan dari omset Rabani itu 10%-nya dilarikan untuk panti asuhan, terus pesantren, hafiz Al-Quran, dan yang paling utama adalah di Palestina. Kita cuma di ACT Palestina sebagai bukti bahwa kami berjuang di jalan Allah seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, target meraih juara 1 pada Lomba Sekolah Sehat tingkat provinsi, SMP Negeri 2 Parepare terus melakukan sejumlah pembenahan, seperti menata lingkungan agar terlihat lebih hijau. Setelah berhasil meraih predikat sebagai juara 2 Sekolah Sehat tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yang lalu, kini UPTD SMP Negeri 2 Parepare kembali berbenah. Masa pandemi dimanfaatkan dengan baik dalam membenahi lingkungan sekolah yang penataan dan lingkungannya kini kian hijau. Sekolah di bawah kepemimpinan Dr. Randa Sri Eni Lutfia MPD ini menarget SMP 2 Parepare dapat meraih peringkat 1 Sekolah Sehat tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Oke, jadi kita sekolah kita kini SMP Negeri 2 Parepare alhamdulillah telah dinilai pada tahun 2020 untuk berlomba sebagai sekolah sehat di tingkat provinsi, karena menjadi juara 1 tingkat kota, maka mewakili Kota Parepare ke tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi pada tahun 2020 kita sudah ditetapkan sebagai juara 2. Nah, untuk itu kita masih berbenah lagi karena masih diberi kesempatan untuk berlomba di tingkat provinsi. Semoga kita bisa menjadi juara 1. Nah, untuk itu kita alhamdulillah sudah melakukan banyak pembenahan. Karena apa yang kita lakukan ini lebih baik dari tahun lalu, semoga hasilnya pun lebih baik. Sri Eni Lutfia banyak menunjukkan perubahan wajah SMP 2 sebelum dan di masa pandemi ini. Bank sampah dan penataan UKS berkelas hotel merupakan 2 dari banyak hal yang dibenahi di masa pandemi saat ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-1 komunitas bonsai Parepare menggelar aksi tanam pohon dan donasikan pohon di Kebun Raya Jompie, Kota Parepare. Komunitas Bonsai Parepare atau KBP memiliki cara tersendiri dalam merayakan hari ulang tahunnya yang ke-1 tahun. Puluhan anggota dari komunitas pecinta tanaman hias pohon bonsai ini menggelar aksi tanam pohon sekaligus mendonasikan pohon pada pengelola Kebun Raya Jompie atau KRJ Parepare. Kegiatan tersebut juga tampak dihadiri Camat Soreang Dede Hari Rustaman dan Kepala Bidang Tata Lingkungan Pertanaman dan Kebun Raya DLH Parepare Siti Ramlah Rahim. Ketua Umum Komunitas Bonsai Parepare Erkandi mengatakan, aksi tanam pohon tersebut juga bisa menambah koleksi KRJ yang dapat dimanfaatkan nantinya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas kebersihan udara. Erkandi juga berharap agar di HUT yang pertama ini, anggota KBP lebih semangat dan lebih kompak lagi ke depannya. Untuk pesan-pesan buat pencinta bonsai, khususnya teman-teman yang tergabung di KBP, Pak ya. Untuk kedepannya marilah kita bukan sekedar hobi melestarikan pohon ini, terutama pohon yang belum ada di Parepare. Jadi kita tanam di sini, karena itu juga termasuk pohon-pohon koleksi yang belum ada di Parepare. Untuk komunitas bonsai Parepare ya kedepannya untuk milad pertama ini supaya lebih semangat. Adapun jenis pohon yang didonasikan yakni bonsai santiki, sancang, beringin jeruk kingkit, serut, dan bougainville. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, meningkatnya permintaan jelang bulan suci Ramadan, puluhan hewan ternak yang akan dikirim ke luar daerah menjalani proses pengambilan sampel darah. Hal ini dilakukan guna memastikan hewan tersebut dalam kondisi sehat. Stasiun Karantina Pertanian atau SKP kelas 1 Parepare kembali melakukan sampling hewan ternak. Sebanyak 25 ekor sapi dan 120 ekor kambing diambil darahnya. Sampel darah tersebut kemudian akan diuji di laboratorium untuk memastikan hewan ternak bebas penyakit sebelum diberangkatkan melalui jalur laut menuju Pulau Kalimantan.
Dokter Hewan Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Parepare Dr. Novia Anggraini mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ternak tersebut terbilang sehat atau tidak. Jika hasilnya negatif, maka akan diberangkatkan. Namun jika sebaliknya, maka ternak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Pengambilan sampel yang dilakukan ini dilakukan dengan metode deteksi karena target kita adalah Brucella militensis yang notabene dia belum ada di Indonesia. Jadi pengambilan sampelnya menggunakan metode deteksi. Setelah dilakukan perhitungan, jumlah sampel yang kita ambil adalah 30% dari populasi. Berapa semua hewan yang datang? Untuk kambing ada 120 ekor, semua dari Kabupaten Pulemas. Kalau kambing saja atau ada hewan lain? Ada sapi sebanyak 2 mobil, 12 ekor dan 16 ekor dari Kabupaten Bone dan Sinjai. Itu semuanya disampel pada hari ini ya? Disampel pada hari ini. Tapi untuk sapi sendiri, mengingat daerah Kalimantan seluruhnya dinyatakan bebas dari brucellosis, maka pengambilan sampel dilakukan 100%. Menjelang bulan suci Ramadan, jumlah hewan ternak mulai meningkat. Namun SKP Parepare memastikan wadah ternak yang akan diberangkatkan masih bisa menampung hingga ratusan ekor sapi dan kambing. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasan. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.